Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anggun bakal ngebahas tentang dunia jurnalistik. Kalau kita ngomongin tentang dunia jurnalistik, ini nggak akan pernah ada habisnya dan akan selalu menarik, mulai dari disiplin ilmunya sampai kepada praktik-praktiknya. Para pelaku jurnalistik tidak hanya dituntut untuk membuat informasi lalu menyampaikan informasi tersebut, tapi pelaku jurnalistik dituntut untuk menjadi pelapor, bertindak sebagai mata dan telinga masyarakat, melaporkan peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui oleh masyarakat secara netral dan tanpa adanya prasangka. Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mengambil andil dalam perubahan-perubahan besar, termasuk perubahan-perubahan dalam dunia jurnalistik. Kalau sebelumnya jurnalistik hanya berarti yang sempit, yaitu publikasi secara cetak, saat ini jurnalistik sudah meluas merambah media-media elektronik seperti radio ataupun televisi. Bahkan akhir-akhir ini jurnalistik sudah merambah dunia online, yaitu jurnalistik online di internet. Media online berputar sangat cepat sehingga para pemilik media menuntut kerja cepat dan akurat kepada pelaku-pelaku jurnalistik. Arus-arus informasi yang ada di dunia online sangat cepat dan menjadi tidak terkendali. Tak jarang informasi-informasi itu menjadi tidak akurat, bahkan menyalahi fakta-fakta yang ada. Pelaku jurnalistik dituntut untuk memiliki kemampuan mendalam menulis jurnalistik, termasuk mengetahui kode-kode etik dalam penulisan jurnalistik. Berapa banyak hoaks yang tersebar, berapa banyak berita-berita yang tidak benar, berapa banyak fakta-fakta yang tidak benar dalam informasi-informasi berita saat ini di Indonesia. Tidak hanya dituntut untuk membuat berita yang aktual dan faktual, tapi seorang jurnalis juga dituntut untuk memiliki sikap yang objektif. Seorang jurnalis haruslah paham tentang kode etik jurnalistik. Berikut ini ringkasan kode etik jurnalistik. Yang pertama, jurnalis haruslah independen, akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang kedua, jurnalis haruslah profesional. Maksudnya di sini adalah menunjukkan identitas, menghormati hak privasi, tidak menyuap, berita faktual dan jelas sumbernya, tidak plagiat. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Yang ketiga, jurnalis haruslah berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat, jurnalis tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang kelima, tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang keenam, jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record. Yang ketujuh, tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi sara. Yang kedelapan, hormati kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Yang kesembilan, segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Kesepuluh, layani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Oke, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita kali ini mengenai jurnalistik. Tetap menjadi pelaku-pelaku jurnalistik yang baik, pelaku-pelaku jurnalistik yang memahami kode etik jurnalistik. Karena kalau bukan kita, pelaku-pelaku jurnalistik yang menjunjung tinggi kebenaran informasi, bagaimana dengan masyarakat yang di luar sana untuk menerima informasi-informasi yang benar dan faktual? Tidak hanya mementingkan kuantitas dari berita-berita, tapi juga mementingkan kualitas dari berita yang akan kita ciptakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Anggun Pratiwi pamit. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.